one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Ya. Oke, sekarang sebelum kita mempelajari pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, di sini semuanya masuk ya, hadir semua. Tidak ada yang sakit atau izin? Ada ya. Oke, sekarang kita akan mempelajari tema hari ini, yaitu indahnya kebersamaan. Sebelum kita mengenal lebih jauh indahnya kebersamaan, Ibu mau tanya, kira-kira kalian berasal dari suku mana? Suku Jawa, suku Minang, apa suku Sunda? Jawa. Pinter. Kita berasal dari suku Jawa, yaitu Jawa Timur. Jawa Timur. Oke, kita belajar keberagaman. Tahukah kamu bahwa Indonesia itu terdiri dari banyak sekali pulau, suku bangsa, tarian, rumah adat, serta agama. Jadi tidak hanya satu pulau, satu tarian atau rumah adat. Jadi banyak sekali pulau, tarian, rumah adat. Di sini Ibu juga punya contoh salah satu pulau yang ada di Indonesia. Ini pulaunya. Terus ini di Indonesia juga tidak hanya satu agama saja, melainkan banyak sekali. Ada agama Katolik, Konghucu, Buddha, Hindu, Inter, sama Islam, Kristen ya. Terus ini ada contoh tarian adatnya. Ini sukunya, ini berbagai macam rumah adatnya. Iya, makanan adat, bahasanya, bahasa daerahnya juga ada banyak. Oke, di Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, bangsa, dan budaya, namun tetap dalam wadah, yaitu wadah NKRI. Kepanjangannya apa kira-kira? Kebesaran Republik Indonesia. Pinter. Jadi, kepanjangan dari NKRI itu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari keberagaman banyaknya tersebut, itu merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Tuhannya kalau agama Islam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita sebagai manusia itu wajib mensyukuri keberagaman banyak sekali itu. Nah, di sini Ibu mau minta tolong bacakan teks yang ada di buku kalian masing-masing. Untuk paragraf pertamanya Ibu minta tolong Mbak Putri bacakan paragraf yang pertama. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan. Pawai lewat tahun ini Agak keras ya suaranya. alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terbiasa sabar menanti terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Untuk yang paragraf keduanya, Bu Lia minta tolong Mbak Dila bacakan paragraf yang kedua. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Pintar, sudah bagus bacaannya. Sekarang paragraf 3, Bu Lia minta tolong Mas Gilang bacakan. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Cengceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya
ketika kedua keping ini dipadukan rombongan dari Bali, diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju koko. Baik. Sekarang paragraf yang keempat, Budia minta tolong Mas Hisham yang membacakan. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepa, talung, buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, papompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Nah, untuk paragraf 5-nya, Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun. Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Jadi di sini teks dari bacaan ini berjudulkan pawai budaya. Jadi otomatis bacaan ini itu menjelaskan tentang pawai budaya. Oke, sekarang setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Biasanya ciri-ciri dari paragraf itu kalimat yang menonjol ke depan ya, menonjol ke dalam. Ini nggak ada ini, salah ya. Terus setiap bacaan itu terdiri dari berbagai paragraf. Ini ada berbagai paragraf, itu dinamakan bacaan. Nah, setiap paragraf itu memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Setiap paragrafnya. Apa sih gagasan pokok itu? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Jadi yang paling inti dari bacaan tersebut kalimatnya itu namanya gagasan pokok. Untuk selanjutnya, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Jadi kalau gagasan pendukung itu kalimat yang menjelaskan kalimat gagasan pokoknya. Ya, yang di depan itu. Pertama kali itu namanya gagasan pokok. Oke. Sekarang Ibu minta kalian mengerjakan tugas. Carilah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf dan tulis pada label masing-masing. Di situ udah ada tabelnya ya. Kalian tinggal menulis gagasan pokoknya apa sama gagasan pendukungnya apa. Minimal 2 aja gagasan pendukung. Anak-anak sudah dikerjakan semuanya? Sudah. Oke, sekarang kita bahas bersama-sama untuk tabel paragraf yang kedua. Coba jawaban dari Mas Gilang apa? Gagasan pokok sama gagasan pendukungnya. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Itu gagasan pokoknya. Untuk gagasan pendukungnya, Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. oke. Jadi gagasan pokoknya itu tadi Mas Gilang jawabannya di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Terus gagasan pendukungnya rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cili. Jadi untuk gagasan pendukung ini dia menjelaskan dari gagasan pokok tersebut, ya kan? Ini dia menjelaskan barisan pawainya rombongan dari Maluku gitu. Oke, selanjutnya yang tabel paragraf ketiga, temukan gagasan pokok sama gagasan pendukung. Jawabannya Mbak Dila, dibacakan. Dari gagasan pokok, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Gagasan pendukung jawabannya ada 2, yaitu pertama, rombongan dari Bali membunyikan alat musiknya musik daerahnya cengceng namanya. Yang kedua yaitu alat ini berbentuk seperti 2 keping simbal yang terbuat dari logam. Oke, bagus. Jawabannya benar ya. Untuk gagasan pokok paragraf ketiga, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Gagasan pendukungnya, rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, cengceng namanya. Dia menjelaskan dari gagasan pokok yang pertama ini. Oke, jawabannya udah benar semua.
Sekarang, Indonesia adalah negara yang sangat beragam budaya, agama, dan bahasa daerahnya. Sebagai warga negara, kita itu wajib untuk menghargai keberagaman tersebut. Jadi, meskipun tetangganya, temannya, itu beda agama, beda suku, itu tidak boleh mengolok-olok. Semuanya harus saling menghargai. Nah, di sini Ibu mempunyai gambar macam-macam pakaian adat, tarian, rumah adat, dan senjata dari berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Di sini juga termasuk keberagaman budaya ya. Ini ada Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, terus Sumatera Selatan, Jambi. Ini ada banyak sekali provinsi yang ada di Indonesia dan itu pun berbeda-beda budaya sama sukunya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan Ibu yang pertama, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam wadah kesatuan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, keberagaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa Indonesia yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda. Jadi, dengan keberagaman tersebut, Indonesia itu memiliki identitas dengan banyaknya kekayaan budaya, sukunya, gitu. Terus keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita itu wajib mensyukurinya. Jadi bentuk syukur kita itu yaitu saling menghargai dan saling menghormati antar suku dan pemeluk agama yang berbeda. Oke, sekarang kalian berdiskusi tentang gimana sikap saling menghargai dan sikap saling yang tidak menghargai keberagaman tersebut. Diskusi dua-dua ya. Menghargai keberagaman yaitu terdiri atas 3 contoh, yaitu yang pertama, bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Contoh yang kedua, tidak mengganggu teman yang berbeda agama sedang beribadah. Yang ketiga, tidak mengejek suku agama orang lain. Selanjutnya, Sikap tidak menghargai keberagaman. 1. Bermain dengan teman yang satu suku bangsa. Yang kedua, mengejek agama dengan suku orang lain. Yang ketiga, hanya berteman dengan teman yang sama. Menghargai keberagaman. Berteman dengan semua teman walaupun berbeda suku dan agama. Memberi kesempatan teman untuk beribadah. Sikap tidak menghargai keberagaman. Tidak memberi kesempatan teman untuk beribadah. Mengganggu teman yang sedang beribadah. nah setelah kalian udah berdiskusikan tadi, sekarang kita bahas yang alat musik daerah yang dimiliki oleh suku Indonesia. Selain kaya akan budaya, tarian dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik yang dimiliki oleh berbagai suku Indonesia. Ini Mbak Bulia punya alat musik kecapi. Gambarnya seperti ini. Kalian udah pernah tahu kecapi yang itu langsung? Kecapi berasal dari Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipetik. Nah, di situ nanti alat ini dipetik, senar yang ada di sini akan bergetar dan disitulah Menghasilkan bunyi. Pinter. Ini selanjutnya alat musik angklung. Udah pernah lihat kan alat musik angklung? Tahu. Angklung itu berasal dari Jawa Barat, dimainkannya dengan cara pinter. Untuk digoyang itu tadi, kayunya itu bertabrakan dan disitulah bunyi Perasaan. Selanjutnya alat musik saluang. Alat musik saluang ini berasal dari Sumatera Barat, dimainkannya dengan cara ditiup. Nanti bunyinya keluarnya dari mana? Di
lubang-lubangnya. Lubang-lubangnya, sela-sela lubang ini ya keluarnya. Selanjutnya ini ada alat musik kendang dan tifa, bentuknya seperti ini. Udah pada lihat semua kayak gini bentuknya. Yang kendang ini berasal dari Jawa Barat dan tifa ini berasal dari Papua. Dimainkannya dengan cara dipukul. Nanti ini akan bergetar. Pas dipukul, disitulah nanti bunyi akan berasa. Oke, sekarang segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Jadi semuanya tadi itu kan bergetar ya. Disitulah nanti bunyi akan keluar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Jadi yang bergetar tadi dan menghasilkan bunyi itu disebut sumber bunyi. Nah, bunyi itu merambat bisa melalui benda padat, cair, dan benda gas. Akan tetapi bunyi tidak bisa merambat pada ruang hampa. Tahu ruang hampa itu apa? Ruang tidak ada bunyinya. Tidak ada udara. Makanya di situ bunyi tidak bisa merambat, soalnya tidak ada udara di sekitar itu. Oke. Nah, sekarang Ibu mau kerjakan tugas yang ada di buku kalian. Nama alat musik yang kalian ketahui, jelaskan cara memainkan serta cara menghasilkan bunyi pada musik tersebut. Kerjakan sekarang, nanti dikumpulkan di kuliah ya. Ini loh yang video. Sudah selesai semuanya? Sudah. Sekarang dikumpulkan di bulia ya. Besok bulia kasih nilai, dibagikannya besok. Nih, ini Mas bisa. Udah. Ada yang perlu ditanyakan lagi terkait pelajaran hari ini? Enggak ya, udah paham semua ya. Oke, sekarang kita tutup pembelajarannya pada pagi hari ini. Semoga kalian paham dan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi